Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman calon mahasiswa 2024 ya. Nah, sekarang kita menginjak ke pendaftaran yang kedua ya. Jalur SNBT ini mulai dibuka per hari ini tanggal 21 Maret 2024 ya. Sudah bisa diakses sejak pukul 3 sore tadi ya. Dan for your information gitu ya, untuk yang bisa daftar pada tanggal 21 itu adalah gap year angkatan 2022 ya, dan 2023, dan juga siswa kelas 12 yang non eligible ya, waktu tidak bisa daftar SNBP. Dan untuk kelas 12 eligible yang kemarin ikut SNBP ya, harus menunggu dulu ya pengumuman SNBP pada tanggal 26 Maret gitu ya. Jadi kalau misalkan lolos ya, itu bisa langsung daftar ulang ya. Nah, kalau misalkan tidak lolos di SNBP-nya tanggal 26 nanti, itu baru teman-teman bisa daftar di jalur SNBT. Nah, di sini akan menjelaskan panduan pendaftaran dan sekaligus dengan pembayarannya ya, supaya teman-teman tidak ada kesalahan gitu ya, atau kebingungan yang teman-teman rasa akan terjadi ketika pendaftaran di SNBT ini gitu. Karena banyak yang salah melakukan pembayaran ya. Jadi harap ikuti gitu ya. Termasuk yang teman-teman mendaftar lewat KIP kuliah ya, itu udah pasti tidak akan harus bayar 200.000 ya. Jadi yang bayar 200.000 adalah untuk pendaftar reguler gitu ya. Nah, dibuka mulai 21 Maret ya hari ini sampai dengan 5 April 2024 ya, sampai pukul 3 sore juga ya. Nah, ini panduannya ya, secara alurnya seperti ini ya, bisa teman-teman pahami ya. Mulai dari login nanti di website SNPMB-nya ya, lalu melengkapi biodatanya ya, lalu memilih program studi, ada yang mengunggah portofolio juga, memilih episode UTBK dan unduh kartu peserta UTBK ya. Nanti teman-teman harus print, nanti ini akan dibawa kartu pesertanya waktu ujian pelaksanaan offline di pusat UTBK-nya. Nah, login ya menggunakan email SNPMB ya, dan kata sandinya ya, kalian login ke portal SNPMB ya gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Masukkan alamat emailnya ya, dan kata sandinya ya. Kalau misalkan lupa kata sandinya, bisa klik ini ya. Kalau udah masukkan, klik masuk ya. Lalu nanti akan muncul ini gitu ya, profil pendaftaran SNP dan pendaftaran UTBK SNBT nih ya, udah muncul per hari ini. Lanjut, langkah selanjutnya adalah mengisi biodata ya. Nah, harap cek gitu ya biodatanya ya, perhatikan dengan baik dan benar ya, apakah sudah lengkap dan biodata yang dilengkapi itu benar ya, cek. Kalau misalkan udah, nanti simpan dan lanjutkan. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya, kalian cek nih ya, tanggal lahir ya, tempatnya di mana, NISN-nya apakah sama atau tidak ya, NPSN, nomor induk kependudukan ya, jurusan, agama dan lain sebagainya, alamat ya, sampai RT RW, dan nomor handphone dan email ya, jika ada bisa diisi ya gitu. Lanjut ya. Nah, dan apabila KIP kuliah ya, jadi untuk yang KIP kuliah gratis gitu ya untuk pendaftaran SNBT-nya. Nanti akan muncul terdaftar sebagai KIP kuliah dan gratis biaya UTBK-nya. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini nih ya. Tuh ya. Jadi nanti kalau misalkan di website KIP kuliahnya belum dibuka pendaftaran SNBT-nya, silakan ya cek berkala ya, nanti akan berubah halamannya gitu. Ya, untuk tahun ini gratis ya. Oh ya, terdaftar gratis via UTBK. Oke, lanjut nih ya. Apabila bukan pemegang KIP kuliah nih ya, nah teman-teman nanti statusnya merah ya, tidak terdaftar KIP kuliah, dan ini harus melakukan pembayaran SNBT-nya senilai 200.000 nih. Nah, selanjutnya, jika masih ada data yang kosong nih, harus dilengkapi nih ya, seperti data apa aja nih ya, orang tua atau wali nih. Jadi kalau teman-teman misalkan orang tuanya sudah tidak ada ya,
atau selama ini hidup dengan wali. Nah, isi walinya siapa gitu ya. Pekerjaannya, pendidikan, penghasilannya, jumlah tanggungan. Ya, jumlah tanggungan ini jumlah tanggungan anak ya, dan ibu juga masuk ya. Misalkan anaknya ada 3 nih ya, terus ibu 1 gitu ya, jadi 4, tanggungannya ada 4 ya. Dan isi juga nama ibu, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan ibu ya. Kemudian data orang tua ya, nanti seperti ini nih ya tampilannya tuh ya. Jadi penghasilannya itu sudah ada rank-ranknya yang sudah ditentukan gitu ya. Tinggal klik aja nih ya ini. Termasuk penghasilan orang tua. Nah, ini juga ya, apakah wira swasta, pedagang ya, untuk pekerjaan ya. Termasuk untuk lulusannya juga nih, pendidikannya sampai mana gitu ya. Lanjut ya. Ini yang tidak mempunyai kebutuhan khusus, tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Oke. Ini bagi yang berkebutuhan khusus ya. Oke, jadi jangan dicentang aja gitu ya, kalau misalkan teman-teman normal gitu ya. Next ya. Oke, ini untuk yang disabilitas ya. Sama ya, ini masih yang tunanetra atau disabilitas dan lainnya ya, untuk konfirmasi bahwa bukti-buktinya ya, bukti tunanetranya ya. Oke, lanjut ya, konfirmasi akhir pengisian biodata ya. Perhatikan ya, jadi biodatanya yang diisikan sudah benar ya, dari mulai data orang tua ya, jumlah tanggungan, status disabilitas ya, karena nanti datanya akan simpan permanen ya. Jadi kalau udah disimpan permanen, kembali tidak bisa diubah lagi gitu ya, data yang sudah disimpan permanen ya. Tolong ini catat. Jadi jangan sampai kalian ceroboh ya, atau tidak mengikuti alur yang sudah dijelaskan di sini gitu ya. Nanti cek lagi nih ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan belum sesuai, kalian bisa klik tombol kembali ya. Ya, klik tombol kembali. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nanti ininya centang ya, klik. Lalu kalau udah misalkan nih udah benar, yakin, tinggal klik simpan permanen. Kalau belum yakin bisa kembali ya, dicek kembali. Oke, lanjut ya. Nah, nanti akan ada pengecekan akhir lagi ya. Tuh ya, pastikan biodatanya telah benar ya. Kalau udah ya yakin, klik ya simpan permanen. Lanjut tahap terakhir. Nah, simpan permanen seluruh isian dan biodata Anda sebagai UTBK tersimpan secara permanen ya. Ya, per tanggal berapa ya. Misalkan nih per hari ini 21 Maret pukul sekian ya. Itu akan terdata ya, real time, dan tidak bisa diubah lagi. Nah, selanjutnya adalah tahap memilih program studi ya. Kalian klik ini nanti ya, diklik. Lanjut ke memilih program studi ya. Ini ada beberapa catatan ya yang harus teman-teman lihat ya. Karena untuk tahun sekarang itu diperbolehkan ya maksimal memilih 4 program studi. Tapi dengan catatan 2 program studinya yang sarjana ya. Dan 2 program studinya lagi adalah vokasi ya, diploma 3 atau diploma 4 atau sarjana terapan ya. Nih ya, ini. Nih kalau teman-teman memilih 1 program studi ya, bebas memilih program studi manapun ya, mau D3 ya, mau D4 atau sarjana ya. Terus dua pilihan program studi ya, teman-teman bisa bebas memilih program studi manapun ya, bisa dua-duanya diploma 3, dua-duanya diploma 4 ya, dua-duanya sarjana ya, atau dicampur nih ya, 1 pilihan jurusan yang sarjana, 1 yang diploma ya. Next ya, yang misalkan nih memilih 3 program studi ya, ini ada aturannya nih ya, bisa 2 program yang sarjana ya dan 1 vokasi, atau dibalik ya, 1 program sarjana dan 2 program vokasi ya. Kemudian kalau misalkan 4 program studi nih ya maksimal, jadi 2 program sarjana dan 2 program vokasi.
dan minimal ya harus memilih satu program diploma 3 ya. Jadi nggak bisa tuh misalkan 2 program sarjana dan dua-duanya vokasi sarjana terapan atau diploma 4 ya. Jadi harus ada salah satu diploma 3-nya. Oke ya. Pastikan sudah memenuhi persyaratan program studi ya. Dan nih nanti ada centang ya, harus centang ya biaya UKT ya, biaya untuk kuliahnya nih ya. Jika sudah yakin, simpan ya, tekan tombol selanjutnya. Nih ada catatan, bagi peserta SNBT KIPKA Anda tidak dapat memilih PTN ya maupun program studi yang berada di bawah Kementerian Agama UIN ya. Di buat teman-teman ya, kalau KIPKA ya, karena ini di bawah Kemenag ya, kalau UIN ya, jadi ini tidak bisa ya digunakan untuk memilih PTKIN waktu pendaftaran SNBT kalau memakai KIP kuliah gitu ya. Lanjut nih ya. Nih jadi teman-teman bisa memilih satu program studi juga bisa ya, satu pilihan aja juga bisa sebagai prioritas gitu ya. Nih klik program tingginya apa ya, nanti akan di searching ya, bisa diketik ya, atau bisa teman-teman klik tombol ini ya. Nanti muncul pilihan program studinya mau studi apa ya. Kalau udah ya tinggal lanjutkan, lalu memilih program studi pilihan 2 ya, misalkan sama ya seperti tadi tuh ya, pilih program tingginya lalu pilih program studinya mau apa ya. Oke, next ya, terakhir terus lanjut pokoknya ya, mau diisi sampai pilihan keempat juga boleh, tergantung teman-teman ya. Boleh memilih satu ya, minimal 1, maksimal 4 tadi ya, seperti yang udah dijelaskan di atas. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih program studi olahraga ya dan seni, itu berarti wajib melampirkan portofolio ya. Portofolionya di mana diunduhnya ya, di website SNPMB ya, sudah ada portofolio template-nya yang sudah disediakan, dan apa aja yang harus termuat di sana ya, ada portofolionya di sana. Nanti akan muncul ya pilihannya, ini misalkan pilihannya ya Institut Teknologi 10 November S1 Kedokteran. Pilihan 2-nya ini ya, pilihan 3-nya ini, pilihan 4-nya ini ya. Centang pernyataan untuk memenuhi ketentuan biaya UKT ya. Kalau misalkan udah ya, nih kesanggupan membayar UKT ya. Klik, lalu kalau udah sudah yakin ya, klik simpan dan lanjutkan ya. Lalu ke tahap selanjutnya bagi teman-teman yang memilih program studi yang mengharuskan portofolio, itu jurusan olahraga dan seni ya. Selain itu tidak perlu melampirkan portofolio ya. Template-nya di mana tak? Nah ya, template-nya nanti teman-teman bisa diklik di sini nih ya, kan biru ya. Pokoknya kalau ada yang berbentuk biru ya, ini bisa diklik linknya ya. Template-nya sudah disediakan. Oke, apa aja yang harus termuat, termasuk video ya, dan juga PPT ya, kalau nggak salah itu harus dimuat, nanti diupload ya di sini dan dilampirkan. Oke, lanjut ya, ini bagian portofolio. Nah, kalau misalkan teman-teman sama gitu ya portofolio di SNBP-nya ya, tuh ya, misalkan nih teman-teman SNBP kemarin ya, lalu tidak lolos SNBP-nya dan pernah mengunggah portofolio yang sama. Nah, kalian bisa nih ya memilih portofolio kembali yang SNBP. Nah, jadi tidak perlu diunggah lagi gitu ya. Ini pilih sumber portofolionya di mana nih ya. Salah satu gitu ya. Oh, pernah kemarin SNBP nggak lolos. Klik ini aja gitu. Oh, karena gap year gitu ya, atau non eligible, sebelumnya belum pernah daftar SNBP dan melampirkan portofolio, kalian pilih yang ini gitu ya, portofolio SNBT. Diklik ya, pilih, nanti kalian lampirkan dan unggah di sini gitu ya. Akang sarankan sih menggunakan laptop ya atau komputer ya, supaya lebih jelas untuk pendaftarannya. Karena kalau pakai handphone suka
nggak kelihatan gitu ya, ada beberapa teks yang nggak kelihatan ya. Ukuran maksimalnya 50 MB ya. Ya ada video tuh ya yang harus dicontoh nih ya, yang menari berbentuk video, unggah nih ya. Dan PPT ya, unggah lagi sama ya. Kalau harus sesuai dengan ukuran maksimum ya. Kalau misalkan ini 100 MB, ini agak susah, nanti akan gagal diunggahnya ya. Gitu. Judulnya apa nih ya? Klik unggah, drag and drop ya. Bisa pilih-pilihnya di sini. Lanjut ya. Nah, nanti kalau udah diunggah, tampilannya akan seperti ini ya. Nih filenya sudah ada ya. Tinggal memilih terakhir nih ya, memilih pusat UTBK-nya ya. Nah, kalau udah, ini kalau misalkan mau diganti nih ya, sebelum berakhir gitu ya, kalau misalkan mau diganti ganti program studi nih ya, bisa nih ya, klik ini. Tapi kalau udah fix, pilih pusat UTBK ya, klik ini. Nah, memilih pusat UTBK ini ya tergantung teman-teman ya, lokasinya di mana gitu ya, yang dekat dengan rumah kalian ya. Nanti di mana ya lokasinya ya, itu pastikan ya dari sekarang ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini nih. Kembali pilih pusat UTBK-nya di mana nih, misalkan Unsil nih, Tasikmalaya. Nah, kalau di Tasikmalaya bisa memilih Unsil, kalau enggak di UPI Tasik ya. Gitu ya. Ya, nanti akan muncul. Apabila sudah ya fix gitu ya, tinggal simpan dan lanjutkan. Konfirmasi akhir pendaftaran ya. Jadi kalau misalkan pusat UTBK-nya sudah benar ya, itu tahapan akhir ya. Data akan tersimpan permanen ya, dan tidak bisa diubah lagi ya, data yang sudah disimpan permanen. Jadi tolong ini catat baik-baik ya. Jadi nanti akan muncul ya seperti ini nih ya. Kembali lagi kalian cek nama, tempat tanggal lahirnya ya, NPSN, NISN-nya sesuai enggak ya, asal sekolah SMA-nya ya, status KIPK-nya apakah terdaftar tidak ya, berkebutuhan khusus tidak ya. Ya, nomor KIPK-nya kalau terdaftar KIPK nanti akan muncul di sini. Pusat UTBK-nya di mana ya. Nah, kalau udah fix, bisa simpan permanen pusat UTBK-nya ya. Apabila nih ya, misalkan belum sesuai pusat UTBK-nya, bisa kalian klik ganti pusat UTBK ya. Gitu ya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau kita tadi memilih simpan permanen pusat UTBK ya, kembali lagi ada pop up yang muncul notifikasi ya. Muncul lagi di tempatnya di sini nih, misalkan di ITS. Ya, sekali lagi saya paham data yang saya isikan tidak dapat diubah lagi dengan alasan apapun. Jadi tolong ya, supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan, pastikan datanya sudah benar, baru simpan permanen ya. Klik ya, pendaftaran berhasil ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan ya pemegang KIP kuliahnya itu tidak perlu bayar ya, tidak perlu bayar. Tadi tampilannya seperti ini. Ambil kartu peserta UTBK ya. Ini diunduh ya, supaya nanti ini bisa di-print dan harus dibawa ketika pelaksanaan UTBK ya. Nah, ini yang yang non KIP kuliah ya. Jadi yang pendaftaran SNBT yang reguler. Jadi ini harus menunggu pembayarannya dulu ya. Jadi ada kode pembayaran yang harus dimasukkan ya. Dan tanggal lahir biasanya ya sebagai untuk apa? Untuk verifikasi pembayarannya ya.
Jadi harus pembayaran dulu nih ya. Nah, buat teman-teman yang mau dibantu ya pembayarannya, bisa japri ke WA admin ya. Amanah ya, biar nggak harus ngantri di teller atau harus ke bank ya jauh-jauh. Bisa WA aja ya, nanti akan bantu untuk pembayarannya ya. Secara real time, nunggu aja beberapa menit, kita pakai M-Banking gitu ya, biar lebih mudah. Unduh slip pembayaran, dan biasanya nih ya, ini kan kita sudah membooking pusat UTBK ya. Pusat UTBK nya di mana gitu ya, sudah di booking. Nah, biasanya untuk kode pembayaran ini ya, ini akan kadaluarsa ya, kalau nggak salah 2 kali 24 jam. Misalkan nih kalau teman-teman melakukan pembayarannya, pendaftarannya 21 Maret ya, itu akan kadaluarsa sampai 23 Maret ya, sesuai dengan jamnya gitu. Nah, kalau lebih dari itu, teman-teman harus mengulang lagi memilih pusat UTBK ya. Jadi kalau bisa secepatnya sih ya, kalau udah fix pusat UTBK-nya di mana ya, itu mending langsung melakukan pembayaran tuh ya. Jadi jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya kadaluarsanya itu 2 kali 24 jam ya. Kalau teman-teman nanti melewati ini, harus mengunduh slip pembayaran yang baru gitu ya. Nah, nanti akan muncul ya, kalau teman-teman sudah bayar ya, sudah melakukan pembayaran, nanti akan muncul teman-teman, oh ini slip pembayarannya nih ya, itu ya harus dilakukan sebelum tanggal sekian, kode pembayarannya ini ya, NISN-nya ini, pembayarannya bisa melalui ini gitu ya. Wajib melakukan pembayaran 200.000 ya. Kalau yang KIP kuliah nggak harus melakukan pembayaran karena sudah terbayar secara otomatis nih ya. Dan nanti tampilannya seperti ini nih ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, kan muncul kartu peserta SNBT-nya seperti ini nih. Mulai dari nama, nomor pesertanya berapa, tanggal lahir NISN ya, jadwal UTBK-nya, bagian ke gelombang berapa ya, tanggal berapa. Nah, biasanya ini for your information gitu ya. Biasanya kalau teman-teman daftar lebih awal ya, itu akan ke bagian gelombang yang pertama ya. Jadi akan dipenuhi dulu gitu ya, gelombang pertama di hari yang pertama. Kalau udah penuh hari kedua, baru hari kedua gitu ya. Hari kedua udah penuh, baru hari ketiga, dan seterusnya. Itu rumusannya. Jadi kalau mau atur strategi nih, mau gelombang kedua, nah daftarnya agak-agak akhir tuh ya. Ya setelah nanti misalkan tanggal 20 berapa ya, 25, 28 gitu ya, mungkin bisa aja udah bagian gelombang kedua. Tapi jangan terlalu santai juga ya, takutnya nanti keburu penuh gitu ya pusat UTBK yang ingin teman-teman tempati di sana. Misalkan nih kalau di Unsil udah penuh, nah itu pasti teman-teman akan pusat UTBK-nya di Bandung gitu ya. Itu ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Pilihannya ya tuh ya, sampai 4 ya, sekarang panjang. Ini cetak aja pakai F4 kayaknya karena panjang banget sih ini. Nah, ininya jangan dibagikan ya. Kartu SNBT tidak boleh dibagikan ke siapapun. Itu ya cara untuk pendaftaran SNBT. Harap simak ya. Nanti untuk video pembayarannya ya, cara proses pembayarannya melalui bank gitu ya, nanti akan buatin ya di video yang lainnya gitu ya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. See you di video selanjutnya ya. Saya Dede Aji Septiandi, founder Info Bina Indonesia ya, Unsil Story. Jadi buat teman-teman yang mau gabung UTBK-nya bisa WA ya. Sekali lagi, kalau mau dibantu biaya pembayarannya ya, nggak harus ribet-ribet jauh-jauh ke bank gitu ya, atau harus ngantri ke teller, boleh WA aja ke admin ya. Terima kasih dan selamat berjuang di UTBK-nya. Kalau teman-teman butuh latihan soal ya, tryout SNBT, boleh WA ke admin, karena ini udah sejak 2019 ya, sudah banyak yang terbantu dengan tryout ini. Nanti teman-teman bisa daftar gitu ya.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.